Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Nur Syafria, NIM 2019-33256 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muda Kudus. Kali ini saya akan menjelaskan materi tema 7, subtema 1, yaitu mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikannya dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan catatannya 5W1H. Apa saja 5W1H itu? Mari kita simak selanjutnya ya. Nah, yang pertama ada apa atau what, digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua ada di mana atau where, digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga ada kapan atau when, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dengan catatan, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Nah, berikut ini ada sebuah teks, kita simak bersama ya, yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa pertama kali melakukan penjelajahan di Indonesia adalah bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka tahun 1511. Mereka disusul bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Selanjutnya disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Bangsa Inggris mendarat di Ternate pada tahun 1579. Sementara itu, Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Berikut adalah faktor penjelajahan samudera. Yang pertama ada gold, yang artinya kekayaan. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan yaitu mencari kekayaan karena yang dicari adalah rempah-rempah, karena di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Yang kedua ada gospel, yang berarti penyebaran agama. Selain mencari rempah-rempah, bangsa Eropa juga berkeinginan menyebarkan agama. Yang ketiga ada glory, yang berarti kejayaan. Ada suatu anggapan bahwa di Eropa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk jaya. Yang keempat
keempat ada perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut beberapa bentuk penemuan pada saat itu. Yang pertama ada pengembangan teknik pembuatan kapal. Yang kedua penemuan mesin untuk persenjataan. Yang ketiga ada penemuan kompas untuk menunjuk arah mata angin. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.